konsep dasar analisis data eksplorasi ya teman-teman. Yang pertama, pengertiannya adalah filosofi dan seperangkat teknik untuk mengeksplorasi data secara visual dan numerik guna memaksimalkan wawasan terhadap dataset dan mengungkap struktur yang mendasarinya serta mendeteksi adanya anomali-anomali tertentu. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebagai analis data eksplorasi. Yang pertama, seorang analis tidak boleh langsung mempercayai data mentah tanpa verifikasi terlebih dahulu. Harus selalu mempertanyakan sumber dan kualitas data tersebut. Yang kedua, ada eksplorasi visual, di mana seorang analis harus mengutamakan penggunaan grafik dan visualisasi untuk memahami pola dan struktur, karena otak manusia lebih efektif mengenali pola secara visual. Yang ketiga, pendekatan literatif. Maksudnya adalah sebuah proses yang dinamis dan fleksibel, memungkinkan penyesuaian pendekatan berdasarkan temuan yang muncul, serta berbeda dengan analisis konfirmatori yang kaku. Kemudian yang kedua, ada tujuan dan teknik kunci data analisis eksplorasi. Yang pertama, memahami distribusi, memeriksa karakteristik variabel dan penyebarannya. Yang kedua, ada deteksi anomali. Maksudnya adalah mengidentifikasi outlier atau nilai ekstrim dan serta masalah kualitas data seperti nilai hilang atau missing values. Yang ketiga, ada mengidentifikasi pola, di mana pada hal ini seorang analisis menemukan tren serta hubungan serta pola tersembunyi antar variabel. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah mengarahkan pemodelan. Maksudnya adalah memberikan wawasan untuk memiliki teknik analis, pemodelan prediktif, dan machine learning yang tepat. Terus pembahasan kedua itu ada teknik dan metode dalam analisis data eksplorasi. Statistik deskriptif, fondasi numerik. Statistik deskriptif menyediakan ringkasan numerik esensial tentang karakteristik data, membantu analisis mendapatkan gambaran cepat tentang dataset. Itu ada yang pertama adalah measures of central tendency. Yang pertama ada mean atau disebut dengan rata-rata, merupakan nilai tipikal sensitif terhadap outliner. Yang kedua adalah median, itu nilai tengah, robust terhadap outliner. Dan yang ketiga ada modus, nilai yang paling sering muncul. Yang kedua adalah measures of dispersion. Yang pertama ada range, range ini selisih antara maksimum dan minimum. Yang kedua ada varian dan standar deviasi, ini mengukur sebaran data dari mean. Yang ketiga ada interquartile range atau disebut dengan IQR, ini mengukur sebaran 50% data tengah. Dan yang ketiga ada part number summary, ringkasan komprehensif yang menjadi dasar pembuatan box plot. Pertama ada minimum, kedua kuartil pertama atau disebut Q1, kedua median Q2, tiga kuartil ketiga Q3, dan maksimum. Measures of revenue, kemiringan distribusi, dan kurtosis ketebalan ekor juga penting untuk memeriksa fungsi normalisasi data. Setelah itu ada visualisasi data, mengungkapkan pola tersembunyi. Visualisasi adalah aspek krusial dalam EDA. Grafik adalah mata bagi analisis untuk melihat struktur dan pola yang tidak terlihat dari sekadar angka. Ini ada histogram dan density plot, menampilkan distribusi frekuensi variabel kontinu, ideal untuk mengidentifikasi Keonis dan multimodality. Ini ada box plot, efektif untuk membandingkan distribusi antar kelompok dan secara cepat mendeteksi keberadaan outliner menggunakan kriteria IQR. Terus ada scatter plot dan heat map. Scatter plot, hubungan dua variabel numerik, linear dan non-linear. Heat map, korelasi multivariat dan multikolinearitas. Prinsip visualisasi yang efektif ditekankan pada kesederhanaan, kejelasan, dan kejujuran representatif data. Ya, selanjutnya ada penanganan kualitas data, analisis missing values, dan deteksi outlier. Analisis missing values adalah missing values dapat menyebabkan bias. EDA harus mengidentifikasi jenis pola kehilangan data. Yang pertama ada MCAR atau Missing Completely at Random. Yang kedua ada MAR atau Missing at Random. Yang ketiga
MNAR atau Missing Not at Random. Lalu yang selanjutnya ada deteksi outlier dan anomali. Outlier adalah observasi yang menyimpang signifikan dan perlu diinvestigasi karena dapat berupa error atau fenomena penting. Yang pertama ada Z-score method atau mendeteksi nilai dengan deviasi standar tinggi, misalnya Z lebih dari 3. Lalu yang kedua ada IKR method, nilai di luar batas, misalnya 1,5 dikali IKR dari Q1 atau Q3. Selanjutnya ada metode multivariat seperti Mahalanobis distance atau isolation forest untuk data multidimensional. Lalu ada tahapan pelaksanaan analisis data eksplorasi. Pelaksanaan EDA bersifat sistematik dan iteratif untuk memastikan pemahaman data yang komprehensif. Yang pertama ada konteks dan tujuan, artinya adalah memahami domain masalah, sumber data, dan menentukan pertanyaan kunci. Lalu yang kedua ada inspeksi awal, melihat dimensi, sampel data, tipe data, dan misi values, menghitung statistik ringkasan di awal. Selanjutnya ada univariate analysis, menganalisis setiap variabel distribusi tendensi sentral menggunakan histogram atau bar chart. Lalu selanjutnya ada fitur engineering, transformasi variabel, log, normalisasi, dan pembuatan fitur turunan baru yang inovatif. Selanjutnya ada pengumpulan dan impor, yaitu mengumpulkan data dan mendokumentasikan metadata atau tipe variabel unit. Lalu ada data cleaning, penanganan missing values, koreksi error, dan konsistensi, serta standarisasi format. Berikutnya ada bivariate dan multivariate, mengeksplorasi hubungan antar variabel atau scatter plot, box plot, correlation, heat map. Selanjutnya ada dokumentasi dan komunikasi, mendokumentasikan temuan, interpretasi, dan rekomendasi untuk analisis lanjutan. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang tools dan teknologi untuk EDA ya. Yaitu ekosistem perangkat lunak yang kaya mendukung proses EDA, menawarkan fleksibilitas untuk berbagai kompleksitas data. Setelah itu kita ada Python dan R, yaitu pilar analisis data. Python yaitu menggunakan pandas, manipulasi matplotlib atau seaborn visualisasi, dan Scipy statistik dan populer di industri. Untuk yang R-nya itu mengandalkan ekosistem Tidyverse atau ggplot2 sama di pilar untuk visualisasi data dan data wrangling yang elegan. Yang kedua yaitu ada reproducibility dan business intelligence. Yang pertama itu ada Jupyter Notebook atau R Markdowns, yaitu memfasilitasi reproducible research dengan mengintegrasi kode, output, dan narasi dalam satu dokumen ya. Yang kedua itu ada BI tools, yaitu Tableau dan Power BI, yaitu memungkinkan EDA interaktif dan cepat dengan antarmuka drag and drop, berguna untuk stakeholder non teknis. Slide selanjutnya yaitu tentang tantangan dan implementasi EDA. Yaitu tantangannya itu ada data dimensi tinggi atau high dimensional, yaitu dataset dengan banyak variabel atau ratusan ribuan, sulit divisualisasikan, memerlukan teknik dimensionality reduction atau misalnya PCA atau feature selection agar imprestasi efektif. Yang kedua ada big data volume, yaitu volume data yang sangat besar memerlukan sampling, strategi yang cermat, atau penggunaan distributed computing framework seperti Apache Spark untuk pemrosesan yang efisien. Yang ketiga ada bias konfirmasi,
yaitu kecenderungan analisis untuk hanya mencari bukti yang mendukung hipotesis awal. Harus diatasi dengan pendekatan sistematis dan induktif. Yang keempat yaitu ada kompleksitas data temporal atau spasial, yaitu data deret waktu atau time series, dan geospasial memerlukan teknik khusus yang memperhitungkan ketergantungan depensasi temporal dan spasial. Selesai. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tantangan dan solusinya ya, permasalahan dan praktik terbaik. Pada bab ini kita akan membahas tantangan yang sering muncul dalam pemrosesan transformasi data sekaligus solusi terbaik untuk mengatasinya. Tantangan utama yang pertama yaitu isu kualitas data. Data seringkali tidak lengkap, mengandung outlier atau memiliki format yang tidak konsisten. Yang kedua, skalabilitas dan performa. Ketika volume data semakin besar, terutama pada big data, proses transformasi menjadi lebih kompleks dan membutuhkan performa yang lebih tinggi. Yang ketiga, transformasi data. Perbedaan skema, makna data, dan resolusi entitas sering menyulitkan proses penggabungan data dari berbagai sumbernya. Yang keempat, ada privasi dan keamanan. Pengelolaan data harus mematuhi regulasi seperti GDPR serta melindungi data sensitif atau data pribadi pengguna. Di sini ada solusinya juga. Solusinya ada 4, yaitu yang pertama testing dan validasi. Gunakan pengecekan kualitas data seperti otomatisasi dan validasi skema range nilai di seluruh pipeline. Yang kedua, resolusi skalabilitas. Memanfaatkan framework komputasi terdistribusi seperti Apache, Spark, dan gunakan pemrosesan data secara incremental. Yang ketiga, dokumentasi dan versi. Setiap proses transformasi harus terdokumentasi dengan baik dan dikelola menggunakan version control. Yang keempat, monitoring berkelanjutan. Lakukan pemantauan performa model dan kualitas data secara terus-menerus dengan sistem alerting. Selanjutnya kita ke bagian penutup. Di sini sebagai penutup ada beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan. Kesimpulan yang pertama yaitu transformasi adalah aset. Transformasi data mampu mengubah data mentah menjadi aset informasi yang bernilai. Kesalahan dalam transformasi bisa menghasilkan insight yang menyesatkan. Yang kedua, konteks menentukan metode. Pemilihan metode transformasi seperti normalisasi, agresi, atau encoding harus disesuaikan dengan karakteristik data dan tujuan analisisnya. Yang ketiga, proses yang bersifat iteratif. Transformasi data bukan proses sekali jadi, melainkan membutuhkan feedback loop, monitoring, dan perbaikan secara berkelanjutan. Di sini ada juga sarannya utama yaitu sebuah organisasi yang menggunakan transformasi data disarankan untuk berinvestasi pada peningkatan skill tim dan penerapan data governance framework. Praktik pengolahan data sebaiknya berfokus pada domain bisnis, pengujian yang konsisten, serta pembelajaran berkelanjutan. Itu saja yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada salah saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.